251 menangis lagi, aku pukul kamu. Reputasi Liuran sepertinya cukup bagus. Banyak orang di kru menyukainya. Sebaliknya, banyak orang yang sedikit takut pada Yan Jingyi sejak beritanya memukul orang di luar negeri tersiar. Setelah mengambil foto kostum, Liuran melambai-lambaikan lengan bajunya, kita memang sudah ditakdirkan bersama. Biarkan aku mentraktir kalian makan malam. Bagaimana dengan hidangan istana? Hidangan istana itu sangat mahal. Mencari uang itu tidak mudah. Ayo kita makan barbecue atau semacamnya saja. Liuran tersenyum lembut, tidak masalah, aku masih bisa membayar hidangan istana. Mendengar ini, semua orang langsung berkerumun ke arahnya dan memujinya satu demi satu. Liuran jelas menikmati hal itu. Rasanya seperti dikelilingi bintang dan bulan. Matanya melirik ke arah Yan Jingyi yang berada di luar kerumunan dengan sombong dan penuh penghinaan. Yan Jingyi tampak tak ambil pusing dan hendak pergi ketika Liuran memanggilnya. Jingyi, mau makan bersama. Kak Heng bilang kamu sangat suka hidangan istana, Kak Heng sangat memahamimu. Mengetahui bahwa Liuran menyukai Zhuang Heng, Su Xiaoshan buru-buru menyanjungnya. Aku iri sekali dengan Kak Liuran, sepertinya Kak Liuran memiliki hubungan yang baik dengan Kak Heng. Akan sangat menyenangkan jika kalian bisa menjalin hubungan. Aktris wanita lain mulai mengikutinya, benar, Kak Liuran dan Kak Heng adalah pasangan yang sangat serasi. Sebelumnya Kak Heng terang-terangan menunjukkan cintanya pada Kak Liuran, bukan? Liuran tersipu, baiklah, jangan bicara lagi. Apanya yang berlebihan, aku hanya berteman dengan Kak Heng. Berteman, maksudmu pertemanan antara wanita dan pria? Dengar-dengar ada seseorang yang selalu mencoba menggoda Kak Heng hanya karena dia pernah bekerja sama dengan Kak Heng untuk sebuah film, nama aslinya menjijikkan. Bukankah itu? Beberapa orang berbisik-bisik selama beberapa lama, kemudian mata mereka mulai tertuju pada Yan Jingyi. Yan Jingyi mengusap hidungnya, apa orang-orang ini bermuka dua? Sutradara Chen, aku pergi dulu. Jingyi, apa kamu benar-benar tidak mau pergi bersama kami? Ini pertama kalinya kita makan bersama. Jika kamu tidak ikut, orang-orang bisa berpikir, Liuran bimbang, ia berusaha menyusun kata-kata, bisa berpikir kalau kamu tidak cocok dengan kami, kan? Kalau mau bilang dia tidak cocok dengan kru, ia sudah bilang saja, kenapa bertele-tele sekali? Cocok atau tidak, apa pentingnya untukmu? Ikut campur sekali. Jingyi, bukan itu maksudku. Aku hanya berharap agar para kru bisa rukun. Lagi pula, kita harus akur selama beberapa bulan. Liuran menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi seperti akan menangis. Yan Jingyi langsung kehilangan kesabarannya. Ia menatap Liuran dengan satu tangan berkaca pinggang. Aku terlalu mudah memprovokasi gadis sok polos atau bagaimana? Jangan memasang ekspresi seperti itu. Aku tidak akan luluh. Kamu mau menangis? Menangis lagi? Aku pukul kamu, iya. Tubuh kurus Liuran gemetar. Aku hanya... Yan Jingyi tiba-tiba mengangkat tinjunya. Melihat dia yang hendak melayangkannya, sekelompok orang pun segera mengelilingi Liuran. Su Xiaoshan berdiri di depan Liuran. Beraninya kamu memukul Liuran. Yan Jingyi, kamu terlalu sombong. Yan Jingyi merentangkan kelima jarinya dan menepuk wajah Xiaoshan dengan ringan. Jangan terlalu arogan padaku, lebih baik kita tetap berdamai di kru, aku tidak akan menemui kalian, jadi kalian juga jangan pernah memprovokasiku, kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Setelah itu dia tersenyum dan mengedipkan mata pada yang lain sebelum berlalu pergi. Su Xiaoshan menutup wajahnya, merasa sangat dipermalukan. Xiaoshan, perangai Jingyi memang seperti itu. Tidak apa-apa, ayo kita pergi makan malam. Liuran mengambil inisiatif untuk mendekat dan menggandeng lengan Su Xiaoshan. Xiaoshan, dengar-dengar kakak sepupumu adalah bos dari aliansi sekolah kejuruan Senjing, hebat. Su Xiaoshan seketika memamerkan ekspresi bangganya, kakak sepupuku adalah juara taekwondo seprovinsi. Tidak ada yang berani menggertakku di Universitas Senjing karena kakak sepupuku selalu melindungiku. 252 umumnya dikenal sebagai orang tidak normal. Senang sekali kalau punya kakak sepupu seperti itu. Su Xiaoshan yang ingin menjilat Liuran pun segera bertanya, apa ada orang yang tidak Kak Liuran sukai atau ingin kamu beri pelajaran? Aku bisa memberitahu kakak sepupuku dan menyuruhnya membantumu. Tentu saja, mimpinya adalah ingin memberi Yan Jingyi pelajaran. Tapi, Yan Jingyi sekarang sedang memiliki hubungan yang dekat dengan Huo Sanxiao dan nyonya muda kedua. Wanita itu bahkan mengenal nona muda bodoh itu juga.
Jadi dia tidak boleh menggunakan namanya untuk memberi pelajaran pada Yan Jingyi. Liuran menatap Su Xiaoshan di sebelahnya, dia butuh penembak. Hebat sekali Xiaoshan bisa diterima di Universitas Senjing. Su Xiaoshan berlagam rendah, ini semua karena keberuntungan, terutama karena aku adalah kandidat jurusan seni, jika tidak, aku pasti tidak akan lulus ujian. Kalau begitu kamu pasti kenal dengan Nona Muda Huo, kan? Dia juga ingin mengenalnya. Tapi Nona Muda Huo dikelilingi oleh orang-orang kaya di kampus. Jadi bagaimana bisa dia berkenalan dengannya? Tapi, Su Xiaoshan menyisir rambutnya dengan jari, haha, aku tidak akrab dengannya. Nona Muda Huo tidak sejurusan denganku, kita jarang sekali bertemu. Artinya kamu kenal, Xiaoshan, kamu masih muda, kamu juga cantik dan berpendidikan tinggi. Kamu bahkan mengenal Nona Muda keluarga Huo, jika kamu berakting dengan baik, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Liuran berkata dengan sungguh-sungguh seraya menepuk bahu Su Xiaoshan. Sepertinya Su Xiaoshan menjadi kekasih seorang wakil presidir salah satu perusahaan lagi, Tapi bukan itu masalahnya. Su Xiaoshan tidak melihat sorot penghinaan dalam mata Liuran ketika mengatakan ini, dia tersenyum sedikit bangga, Kak Liuran terlalu memuji. Xiaoshan, karena kamu hampir menyinggung Yan Jingyi. Sebaiknya kamu berusaha untuk menghindari konflik dengannya di konferensi pers besok. Seharusnya dia tidak mengatakannya, karena saat Liuran mengatakannya, Su Xiaoshan langsung mulai memikirkan cara untuk mempermalukan Yan Jingyi di konferensi pers. Ini jarang sekali terjadi, hari ini Huo Chengyu tengah ada di rumah. Ketika Yan Jingyi sampai di rumah, dia melihat Huo Chengyu tengah duduk di sofa dan membaca buku-buku medis. Pria itu mengenakan pakaian kasual santai dan kacamata berbingkai emas, dia tampak seperti pangeran menawan di kastil yang berada di bawah sinar cahaya lembut. Dari keempat kakak beradik keluarga Huo, awalnya, dia paling optimis dan kagum pada Huo Dasao ini, tapi karena dia tahu bahwa pria ini bersikap tidak baik pada Shen Yan, wanita cantik dan lemah lembut itu, dia menjadi sangat tidak menyukainya. Setelah mengganti sepatu, dia berjalan ke sofa tunggal dan duduk di sana, dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai bermain game. Huo Chengyu mengangkat kepalanya begitu mendengar musik permainan, adik ipar sudah pulang. Yan Jingyi menjawab dingin, Kapan dia mencari masalah dengan wanita ini? Apalagi yang bisa dilakukan oleh adik ipar selain menyambung tulang? Yan Jingyi meliriknya, aku bisa banyak hal. Contohnya seperti mematahkan tulang orang lain dengan tanganku sendiri, lalu menghubungkannya lagi. Alis Yan Jingyi terangkat saat mengatakannya. Kakak ingin mencobanya. Huo Chengyu terbatuk, adik ipar cukup unik juga. Dia tidak menemukan kata sifat apapun kecuali unik. Dengar-dengar Qin Yuan mengatakan kalau adik iparnya ini berani menggoda adik keduanya di hadapannya langsung. Adik keduanya adalah orang yang sangat berbahaya dan licik, selain dia sendiri, Yan Jingyi harusnya takut pada 3 poin tambahan, tapi adik iparnya ini justru berani menggodanya. Sifat jahat yang ada dalam tubuh Huo Chengyu langsung terangsang. Menarik. Mahasiswa kedokteran memiliki hobi yang kurang lebih aneh. Terus terang saja, mereka umumnya dikenal sebagai orang tidak normal. Huo Chengyu jelas tidak normal di antara orang tidak normal lainnya. Meskipun dia lembut dan bermartabat, dia sebenarnya sama kejamnya dengan Huo Xishan. Yan Jingyi mendengar dari Huo Qin Yuan bahwa Huo Chengyu suka mempelajari struktur tubuh manusia, organ dalam manusia, dia juga suka meneliti orang-orang yang berkepribadian unik. 253 kakak bisa membedah kepalaku. Apa kakak berencana untuk menelitiku? Tanya Yan Jingyi tiba-tiba. Huo Chengyu menatap mata jernihnya dan tanpa malu-malu menganggukkan kepala, aku benar-benar ingin. Kalau begitu bagaimana cara kakak menelitinya? Membedah seluruh tubuhku atau membedah kepalaku? Adik ipar ingin aku bagaimana untuk menelitimu? Huo Chengyu bertanya balik. Yan Jingyi membulatkan bola matanya dan berkata tenang, kurasa kakak bisa membedah kepalaku untuk melihat jaringan otakku, mungkin saja ada penemuan tak terduga. Huo Chengyu melipat satu tangan di dada dan mengusap dagunya dengan tangan lain, itu ide yang bagus. Lalu bagaimana rencana kakak untuk menjahit kembali kepalaku? Langsung dengan jarum dan benang? Atau dengan paku baja, atau dengan lem serbaguna? Huo Chengyu tersenyum hangat, adik ipar memiliki kepala yang begitu indah. Sudah sepantasnya menggunakan teknologi tinggi untuk menjahitnya. Setidaknya kita bisa memastikan tidak ada bekas luka.
Zhang Guoquan dan dua pelayan wanita yang berdiri tak jauh dari sana ikut menggigil saat mendengarkan obrolan keduanya. Yang satu dengan berani bertanya, yang satu lagi berani menjawab. Zhang Guoquan mulai termenung lagi. Nyonya muda kedua sangat tangguh. Mungkin, lain kali aku akan melaporkan pada tuan muda kedua mengenai situasi rumah, mungkin pria itu akan bersikap lebih lunak. Acara peluncuran drama, The Harem, secara resmi dimulai. Drama yang disutradarai oleh sutradara kenamaan negeri yakni Chen Kei, ditulis oleh beberapa penulis skenario hebat, dan dengan beberapa aktor besar. Ditambah dengan berita Yan Jingyi di luar negeri sebelumnya, kini perhatian terhadap The Harem mulai meningkat, menjadikannya sebagai salah satu karya film dan televisi yang paling dinanti tahun ini. Reputasi baik yang dimiliki Liu Ran membawa gelombang panas ke drama tersebut. Oleh karena itu, di acara konferensi pers peluncuran drama hampir dipenuhi lautan orang, wartawan dari berbagai situs web dan majalah meremas kepala mereka dan ingin berpartisipasi dalam acara peluncuran ini. Saat ini, Yan Jingyi duduk di atas panggung sebagai pemeran utama wanita kedua. Tidak ada yang tahu apakah memang ada aturan bahwa pemeran utama wanita akan menjadi yang terakhir tiba. Sutradara, pemeran utama pria dan lainnya sudah tiba sebelum Liu Ran datang. Hari ini, wanita itu mengenakan gaun yang baru saja ditampilkan di Fashion Week. Yan Jingyi sedikit terkesan, itu adalah brand milik Shen Yan, seri bintang. Mengapa dia merasa terhina saat melihat Liu Ran mengenakan gaun rancangan kakak iparnya? Aku marah sekali, rasanya aku ingin sekali merobeknya dan menelanjangi Liu Ran. Sesaat setelah duduk, Liu Ran melihat tatapan aneh yang dilayangkan Yan Jingyi padanya. Tiba-tiba Liu Ran merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di punggungnya. Jingyi, kamu terlihat sangat santai hari ini. Penampilannya benar-benar santai. Orang-orang di atas panggung telah berpakaian dengan penuh persiapan, para aktris mengenakan gaun malam yang indah, sedangkan Jingyi mengenakan jeans robek dan kemeja kotak-kotak. Takutnya, biasanya dia memakai pakaian yang lebih formal untuk berkencan daripada acara seperti hari ini. Apa yang salah dengan pakaianku? Apa kamu tidak berpikir kalau penampilanku adalah yang paling netral di tempat ini? Liu Ran mendengus. Dia tidak menyangka bahwa Yan Jingyi begitu percaya diri. Sangat netral. Para wartawan di bawah panggung sudah merasa geli dengan kata-kata Yan Jingyi. Para netizen yang menonton siaran langsung. Seperti yang diharapkan dari Kak Jinku, dia tidak akan pernah terbawa arus. Kak Jin, jangan terlalu merendah, kamu adalah yang paling unik. Apa yang dibanggakan Yan Jingyi, sudah baik Kak Liu Ranku mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Secara pribadi, kurasa Yan Jingyi terlalu gila, setidaknya ini adalah acara formal. Pembawa acara kali ini jelas lebih pintar daripada yang sebelumnya, tetapi dia merasa tidak senang dengan pertanyaan yang diajukan. Jingyi, sebelum ini kamu dan Liu Ran berada di kru, bandit wanita, dan penguasa pulau. Kedua belah pihak tampaknya memiliki sedikit perselisihan, tapi baru saja kusadari jika hubungan kalian berdua ternyata baik-baik saja. Apa kamu pernah mengobrol secara pribadi dengan Liu Ran? Apa pendapatmu tentang Liu Ran? 254 tidak pernah bertemu orang sesombong ini. Yan Jingyi bersandar di sandaran kursi, meminum air minumnya terlebih dulu, kemudian menjawab, biasa saja. Hubunganku dengannya juga tidak terlalu baik. Dia menjawab dengan begitu gila, tanpa memperdulikan Liu Ran sama sekali. Kali ini, bukan hanya Liu Ran, bahkan sang pembawa acara pun merasa malu. Dia juga baru saja memberikan pertanyaan yang serupa pada yang lain, dan mereka semua saling memuji karena kebaikan mereka. Tapi kenapa Yan Jingyi malah berbeda? Hehe, apa Jingyi dan Liu Ran memiliki suatu masalah? Dia bahkan tidak pantas memberiku masalah. Jawab Yan Jingyi dingin. Liu Ran diam-diam mengepalkan tangannya. Hatinya sudah gatal karena amarah. Yan Jingyi, wanita Jal Asteris ini sengaja menjelek-jelekannya. Itu hanya karena kamu memiliki hubungan yang dekat dengan Huo Sanxiao. Tunggu saja sampai Sanxiao bosan padamu. Ayo kita lihat, seberapa sombongnya dirimu. Liu Ran tanpa sadar melirik ke arah Su Xiaoshan dengan tatapan penuh keluhan di matanya. Su Xiaoshan sudah membenci Yan Jingyi dari awal. Bukan hanya karena masalah seorang lulusan dari universitas yang tidak diakui bisa bermain film, bandit wanita, tapi dengar-dengar bahwa peran Sue Yune juga sengaja sutradara Chen siapkan khusus untuk Yan Jingyi. Kenapa harus dia?
Su Xiaoshan mengambil mikrofon dan berkata, Yan Jingyi, Kak Liuran adalah seniormu. Jika kamu terlalu sombong dan tidak memperhatikan Kak Liuran, apa kamu tidak takut itu akan menjadi bumerang bagimu di masa depan? Yan Jingyi menatapnya dingin. Kita semua berada di kru yang sama. Kak Liuran juga hanya berharap kita bisa bergaul dengan akur dalam beberapa bulan ini. Kemarin, Kak Liuran mengundang semua orang untuk makan malam, tapi kamu tidak ikut pergi dan mengejeknya di depan semua kru. Hari ini adalah acara konferensi pers, kamu sangat tidak sopan. Selain wartawan, penonton lainnya adalah penggemar dari semua pemain. Dan saat ini, penggemar Liuran telah membuat keributan. Hanya penggemar Yan Jingyi yang duduk di kursi dan anehnya hanya diam. Oke Xiaoshan, kamu sudah cukup bicara. Kurasa Jingyi mungkin salah paham padaku karena Kak Hang. Yan Jingyi akhirnya membuka suara, apa yang bisa ku salah pahami tentangmu? Apa aku harus salah paham karena sifat sok polosmu itu telah melebihi skor penuh? Atau aku salah paham bahwa Suang Heng secara terang-terangan tidak menyukaimu tapi kamu terus berusaha menempel padanya? Mata Liuran memerah, dia menatap Yan Jingyi seraya berkata dengan suara ingin menangis, Jingyi, sekarang kita masih di acara konferensi pers, dan ada siaran langsung di internet, tolong hargai sutradara Chen di hadapan semua orang. Jika kamu ada masalah denganku, kamu bisa memberitahukannya secara pribadi padaku. Penggemar Liuran menjadi semakin bersemangat. Sebelumnya Tao Wei sudah memberitahu Chen Kei, jadi dia tahu sedikit tentang karakter Yan Jingyi yang seperti gangster. Oleh karena itu, Chen Kei masih duduk dengan tenang di kursinya, tapi para aktor muda lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka sudah pernah bertemu dengan orang sombong, tapi tidak pernah bertemu dengan orang sesombong ini. Namun, karena aura gelap yang dipancarkan Yan Jingyi, para wartawan dan pembawa acara tampaknya tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Yan Jingyi, kamu kelewatan. Sutradara Chen memintamu untuk menjadi pemeran utama wanita kedua karena dia pikir kamu mudah dilatih. Tetapi itu bukan alasan untuk menjadikanmu arogan. Semua orang di ruangan ini mendapatkan peran dengan usaha mereka sendiri. Bahkan meskipun kamu mendapatkannya lewat pintu belakang, kamu masih tanpa malu berpikir kalau dirimu hebat. Yan Jingyi meregangkan tubuhnya dengan malas dan tiba-tiba bangkit, lalu berjalan ke arah belakang Su Xiaoshan. Kamu mau. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Yan Jingyi tiba-tiba mengangkat kaki dan menendangnya di kursi dengan keras. Aku pikir karena ini adalah acara konferensi pers, maka aku terlalu malas untuk mempedulikanmu. Si Asterislan, apa kamu harus mati di sini? Su Xiaoshan terdorong maju. Dadanya membentur meja di depannya. Rasanya sakit sekali hingga membuat keringatnya bercucuran. 255 hari lain untuk mengagumi Kak Jinku. Yan Jingyi selalu merasa bahwa dia harus menahan amarahnya. Hanya saja sebagian orang selalu suka bermain-main dengan moncong pistol. Alis matanya menukik tajam, wajahnya yang cantik menegang, bola matanya menggelap penuh amarah. Dia dulunya adalah seorang bandit pembunuh. Jika tidak, maka dia tidak akan mengantri begitu lama di neraka. Saat ini, aura membunuh Yan Jingyi keluar lagi, meskipun dia sudah mencoba sekuat tenaga untuk menekannya. Namun, orang-orang yang hadir sangat ketakutan sampai mereka tidak ada yang berani bicara. Gadis ini masih sangat muda, tapi kenapa dia terlihat seperti Raja Neraka? Aku tidak keberatan untuk menjahit mulutmu. Dengar-dengar kamu berasal dari Universitas Senjing. Apalagi kamu juga mahasiswa di universitas terkenal. Dengan kualitas ini, aku merasa malu pada Universitas Senjing. Su Xiaoshan memegangi perutnya dengan tangan. Wajahnya tampak pucat. Dia menatap Yan Jingyi sengit, antara benci dan takut. Melihat ini, Chen Kei baru menarik Yan Jingyi. Sebaiknya kita tidak berselisih untuk beberapa bulan ini. Jadi mari kita hentikan. Tao Wei benar, orang ini benar-benar seperti leluhur. Dengar-dengar, biasanya sangat sulit untuk menghubungi nyonya muda kedua. Tapi faktanya, berkat Yan Jingyi nyonya muda kedua bersedia untuk berinvestasi dalam film Bandit Wanita. Chen Kei tidak ingin menyinggung orang besar yang potensial. Tidak semua orang setenang Chen Kei saat ada dua orang wanita di tempat ini yang menuduh Yan Jingyi satu demi satu. Hanya dengan tatapan dingin Yan Jingyi yang meliriknya, pria itu terdiam lagi. Konferensi pers terpaksa diakhiri, dan Yan Jingyi berada di daftar pencarian panas lagi. Tendangan Kak Jinku keren sekali, Kak Jin sangat mendominasi. Su Xiaoshan,
Aku ingat saat ujian masuk universitas dulu dia juga berada dalam daftar pencarian panas. Aku juga mengikutinya selama beberapa waktu, aku tidak menyangka kalau mulutnya ternyata sangat busuk. Apa dunia hiburan itu milik keluarga Yan Jingyi? Masalah ini adalah salahnya. Kak Liuran sudah bersikap baik padanya, tapi dia malah menolak. Sampah, dia bahkan tidak pantas hanya untuk membawakan sepatu Kak Liuran. Yan Jingyi tidak memiliki penggemar sebanyak Liuran, tapi sebagian besar penggemarnya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tempur eksplosif. Contohnya, gadis-gadis yang tidak berpendidikan dan bodoh di sekolah, pria pecundang yang mendukung seni bela diri dan menyukai para wanita cantik. Oleh karena itu, para penggemar keluarga Yan tetap melakukan pertempuran berdarah ini meskipun mereka kalah jumlah. Tentara keluarga Yanku memiliki temperamen yang tinggi. Orang-orang di benteng bandit tidak mudah diganggu. Kak Jin tidak salah, Liuran itu sok polos, Su Xiaoshan perlu diberi pelajaran. Hari ini adalah hari lain untuk mengagumi Kak Jinku. Kak Jin adalah pahlawan besar yang bisa mengalahkan 10 orang sekaligus demi rekan setanah airnya. Siapa yang kita takuti? Masalah antara penggemar Liuran dan penggemar Yan Jingyi telah mencapai puncaknya. Ini membuat orang-orang yang berada di kru yang sama begitu khawatir. Belum dimulai secara resmi saja sudah seperti ini, bagaimana jika sudah dimulai? Adegan pertama yang diambil adalah saat Zhou Pingyun, pemeran utama wanita yang diperankan oleh Liuran memasuki pelataran istana untuk mengikuti pemilihan selir. Karena penampilannya yang luar biasa, membuat kaisar menaruh perhatian lebih padanya, dan hal tersebut juga menarik perhatian sang ratu. Dalam naskah, ratu harus berdandan saat ada acara, dan butuh waktu 2-3 jam hanya untuk merias wajah Yan Jingyi. Beberapa orang hanya terlalu arogan, mereka sebenarnya kejam dan tidak berpendidikan, para penggemarnya pun mengerikan. Lihat waktu untuk meriasnya, dia butuh 1 jam lebih lama dari Kak Liuran. Aku tidak mengerti, aku pikir dialah yang menjadi pemeran utama wanitanya. Su Xiaoshan berperan sebagai putri seorang menteri. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Putri sebelum memasuki istana. Namun kemudian, dia diracuni oleh ratu saat akan bersaing untuk mendapatkan bantuan. Yan Jingyi sudah sangat menantikan hari itu. Apakah orang ini tidak memiliki ingatan yang bagus dan belum pernah melihat kehebatannya di konferensi pers? Yan Jingyi memicingkan mata dan hendak mendekatinya, tapi Liuran segera menarik Su Xiaoshan. Cukup Xiaoshan, jangan bicara lagi. Riasan Ratu Jingyi itu rumit. Selanjutnya bab 256 betapa beda rasanya menjadi seorang ratu.